Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sania dengan NIM 4424016 dari kelas 441E01 jurusan Ilmu Komunikasi dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa pada pidato Joko Widodo. Bahasa merupakan suatu sistem lambang dan bunyi, artinya bersifat sistematik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesalahan fonetik dalam video pidato Joko Widodo. Sumber data yang digunakan adalah video pidato Joko Widodo di channel YouTube TV One dengan judul Jokowi, saya yakin Golkar tidak sembarangan dalam deklarasi. Data dalam PPT ini berdasarkan pidato Joko Widodo yang mengandung kesalahan dan nada buruk. Untuk teknik pengumpulan data ini terdiri dari teknik dokumentasi, wawancara, dan teknik catat. Pada bagian teknik mendengarkan dan teknik noting, penganalisis menyimak dan mencatat contoh masing-masing bentuk kesalahan fonologis dan penyimpangan bunyi yang diucapkan oleh Joko Widodo. Setelah data terkumpul, penganalisis dilanjutkan dengan menganalisis data. Untuk data dalam PPT ini berdasarkan video pidato Joko Widodo yang mengandung kesalahan dan nada buruk. Untuk linknya sudah saya cantumkan di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, beserta seluruh jajaran pengurus Partai Golkar dari tingkat pusat sampai ke daerah, DPP, DPD 1, dan DPD 2, seluruh pimpinan dan anggota fraksi yang hadir, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati para pimpinan lembaga, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh senior-senior Golkar yang hari ini hadir, Bapak Akbar Tanjung, supaya Bapak Ibu tahu, istri Pak Akbar Tanjung, Bu Nina Akbar Tanjung ini teman saya SMP. Yang saya hormati Bapak Abu Rizal Bakri, selamat malam. Saya lihat Pak Ical sekarang wajahnya cerah, karena harga batu bara lebih dari $400. Yang saya hormati Pak Hatta, yang saya hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya kaget malam hari ini Pak Luhut pakai jas kuning. Tolong berdiri Pak Luhut. Biasanya pakai batik, ini pakai jas kuning. Yang saya hormati Pak Ginanjar, yang saya hormati para ketua dan pimpinan partai-partai politik yang hadir pada malam hari ini, Bapak Surya Paloh,
Bapak Mardiono, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, para sekjen juga hadir di sini, Pak Sekjen PDI Perjuangan, Pak Sekjen PKS, Pak Sekjen PSI, dan juga Pak Sekjen PAN. Saya mau berbicara banyak sebetulnya membawa tulisan sebanyak ini, tetapi semuanya sudah diborong semuanya oleh Pak Ketua Umum Golkar tadi. Benar, ini serius. Pak Erlangga Hartarto sudah menerangkan dari A sampai Z, terus saya mau ngomong apa lagi? Tapi yang pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang, banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini. Jadi saya buka-buka di Nas Daily tentang pemilihan pilot. Ada perusahaan airline ingin memilih pilot. Ada 2 calon. Pilot yang pertama, ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Nah, ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan
diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya didiskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Buat saya dalam pembangunan sekarang ini, yang kita tahu dunia betul-betul sangat sulit saat ini, tahun depan akan lebih sulit lagi dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa sekarang yang sudah masuk pasien IMF itu ada 14 negara sudah masuk jadi pasien dan 28 negara lagi sudah ngantri di depan pintunya IMF. Diperkirakan akan muncul angka nanti 66 negara. Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Salah satu yang saya lihat Bapak Erlangga Hartarto. Karena sekali lagi dalam pembangunan sebuah negara, penting sekali yang namanya stabilitas politik. Kita juga butuh stabilitas keamanan, apalagi dalam situasi dunia yang sangat sulit, sulit dihitung, sulit dikalkulasi, sulit diprediksi. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena tadi saya siapin segini sudah semuanya dijelaskan oleh Bapak Erlangga Hartarto. Terakhir sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 Dirgahayu Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menit ke-0116, pada kata Wakil Presiden Republik Indonesia, terjadi kesalahan kata. Menurut saya, pada kata Presiden merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata, seharusnya Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pada menit 01.34, pada kata para menteri kabinet terjadi kesalahan kata. Menurut saya, pada kata menteri merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya para menteri kabinet. Pada menit 03.05, pada kata biasanya pakai batek, terjadi kesalahan kata. Pada kata pakai dan batek merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya biasanya pakai batik. Pada menit 03.34, pada kata hadir pada malam hari ini terjadi kesalahan kata. Pada kata malam merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya hadir pada malam hari ini. Di menit 04.30, pada kata benar ini serius terjadi kesalahan kata. Pada kata benar merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya benar ini serius. Di menit 04.41, pada kata saya ingin menyampaikan terjadi kesalahan kata. Pada kata menyampaikan merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya saya ingin menyampaikan. Di menit 04.59, pada kata sebagai partai yang sudah matang terjadi kesalahan kata. Pada kata sebagai merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya sebagai partai yang sudah matang. Pada menit 06.04, pada kata calon presiden terjadi kesalahan kata. Pada kata presiden merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya calon presiden. Pada menit 06.35, pada kata akan dipilih partai terjadi kesalahan kata. Pada kata partai merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya akan dipilih partai. Pada menit 07.32, pada kata tentang pemilihan pilot terjadi kesalahan kata. Pada kata pemilihan merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya tentang pemilihan pilot. Pada menit 07.33, pada kata selamat ulang tahun yang ke-58 terjadi kesalahan kata. Pada kata tahun merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya selamat ulang tahun yang ke-58. Di menit 07.43, pada kata ada perusahaan ingin terjadi kesalahan kata. Pada kata perusahaan merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya ada perusahaan ingin. Di menit 08.10, pada kata saya akan patuhi hukum terjadi kesalahan kata. Pada kata patuhi merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya saya akan patuhi hukum. Di menit 08.39, pada kata pasti ini karena emosional terjadi kesalahan kata. Pada kata karena dan emosional merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya pasti ini karena emosional. Di menit 08.39, pada kata saya akan berikan diskon terjadi kesalahan kata. Pada kata berikan merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya saya akan berikan diskon. Di menit 08.50, pada kata mana kalau yang sekarang terjadi kesalahan kata. Pada kata kalau merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya mana kalau yang sekarang. Di menit 09.17, pada kata karena pasti ini terjadi kesalahan kata. Pada kata karena merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya karena pasti ini. Di menit 10.27, pada kata saya juga titip pesan terjadi kesalahan kata. Pada kata pesan merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya saya juga titip pesan. Di menit 10.30, pada kata saya dengar-dengar terjadi kesalahan kata. Pada kata dengar-dengar merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya saya dengar-dengar. Di menit 10.30, pada kata dan saya melihat terjadi kesalahan kata. Pada kata melihat merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya dan saya melihat. Di menit 10.30, pada kata tiap hari terjadi kesalahan kata. Pada kata tiap merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya setiap hari. Di menit 10.50, pada kata jangan hanya rangkul-rangkurang terjadi kesalahan kata. Pada kata rangkul-rangkurang merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya jangan hanya rangkul-rangkulan. Di menit 10.58, pada kata saya meyakini sebentar lagi terjadi kesalahan kata. Pada kata sebentar merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya saya meyakini sebentar lagi. Di menit 12.30, pada kata karena sekali lagi dalam terjadi kesalahan kata. Pada kata karena sekali lagi merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya karena sekali lagi dalam.
Di menit 12.48 pada kata sulit dihitung terjadi kesalahan kata. Pada kata dihitung merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya sulit dihitung. Di menit 13.08 pada kata terakhir sekali lagi terjadi kesalahan kata. Pada kata terakhir merupakan kesalahan kata. Untuk perbaikan kata seharusnya terakhir sekali lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.